تهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Nikah dari A sampai Z. Kita masih membahas tentang hak-hak istri. Yang kesembilan, di antara hak istri adalah suami mengajarkan kepadanya tentang perkara agamanya. Jadi jika seorang istri melakukan pelanggaran syariat dikarenakan kebodohan, maka suami berdosa. Suami berkewajiban untuk mengajarkan kepada istrinya tentang perkara agamanya, yaitu dengan cara mengajarkan kepadanya tentang prinsip-prinsip agamanya. Bagaimana dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang tulus, mengimani asma Allah dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang selaras dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengajarkan kepadanya tentang akhlak mulia berupa memelihara hati dari penyakit-penyakit dengki dan permusuhan, memelihara lisan dari ghibah, namimah, caci maki dan kedustaan, serta mengawasinya dalam semua itu semampu suami atau semaksimal kemampuan suami. Yang pertama, suami berkewajiban menanamkan akidah yang benar pada istrinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya, karena pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada tauhid. Dan kesengsaraan manusia di dunia dan di akhirat disebabkan karena pelanggaran tauhid atau terjatuh pada kesyirikan. Kemudian setelah menanamkan tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma dan sifat, maka memperhatikan akhlak istri. Harus mendidik istri, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah kedengkian, permusuhan, memelihara lisan dari ghibah, namimah, caci maki, yang mungkin sifat-sifat ini ada pada wanita, ada pada seorang istri. Maka ketika seorang istri bercerita kepada suaminya tentang kedengkiannya kepada wanita yang lain, maka bukan suami malah mengomporinya, tidak, tapi mencegah, menstop, di stop sampai di situ. Jangan engkau dengki dengan sesama muslim, jangan engkau benci, iri
terhadap sesama orang-orang beriman. Kemudian ketika istri menggibah, baik menggibah temannya, dan ini yang paling sering, atau menggibah kerabatnya, atau bahkan menggibah kedua orang tuanya, maka suami bukan malah ikut menikmati gibahan istri tersebut, tapi kewajiban suami adalah menghentikan apa yang dilakukan oleh istri, karena ini adalah perbuatan tercela. Atau malah suami istri saling menggibah orang lain. Si istri menggibah temannya, suami juga menggibah temannya. Istri menggibah tadi fulanah begini dan begitu, suaminya juga menimpali, wah cocok, suaminya juga seperti itu. Jadi klop antara suami istri bekerja sama dalam ghibah. Maka hendaknya suami istri saling berta'awun, bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, dan menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dan hendaklah kalian saling tolong-menolong pada kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yakni maksud ayat ini, kata Ali bin Abi Thalib, ajarkanlah dirimu dan keluargamu kebajikan, serta didiklah mereka. Jadi ku anfusakum, jagalah dirimu, ini artinya perintah kita, perintah Allah agar kita mendidik diri kita, kemudian mendidik keluarga kita. Mendidik diri kita tiada lain adalah yang pertama dengan menghadiri majelis ilmu, belajar tentang syariat Islam, kemudian mengamalkannya setelah mendapatkan ilmu tersebut. Demikian juga mengajarkan kepada keluarga kita apa yang telah kita dapat dari majelis ilmu, atau mengajak keluarga kita untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian kita dan keluarga kita saling tolong-menolong dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapat dari majelis ilmu. Saling mengingatkan, saling mendorong, saling memberi spirit untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Baik itu ilmu berupa perintah maupun ilmu tentang larangan. Ketika telah mengetahui ilmu tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, maka sesama anggota keluarga saling mengingatkan. Suami mengajak istrinya untuk bangun malam, begitu juga istri mengingatkan suami, membangunkan suami untuk bangun malam. Jadi tidak hanya ilmu terhenti sebatas teori, tapi juga harus adanya kerjasama untuk saling mengamalkan. Sebagaimana menuntut ilmu bersama-sama, saling tolong-menolong dalam menuntut ilmu, suami istri berboncengan untuk menghadiri majelis ilmu, begitu juga diharapkan keduanya juga saling tolong-menolong dalam mengamalkan ilmu yang telah didapat. Demikian pula
Ketika ilmu itu berupa larangan, maka jika pasangan kita lalai melakukan pelanggaran, melakukan larangan tersebut, maka sudah kewajiban kita untuk mengingatkannya. Qatadah berkata mengenai ayat tersebut, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu dengan memerintahkan keluarga agar mentaati Allah dan mencegah mereka dari bermaksiat kepadanya, serta memimpin mereka dengan perintah Allah, memerintahkan mereka dengan perintah Allah dan membantu mereka atas hal itu. Apabila engkau melihat kemaksiatan kepada Allah, maka hentikan dan cegahlah mereka dari perbuatan tersebut. Jadi menjaga diri kita dan keluarga kita adalah kita memerintahkan keluarga kita dengan perintah Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Jadi kita memerintahkan mereka atas landasan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya memerintahkan, tapi juga membantu mereka bagaimana bisa menjalankan perintah tersebut. Ketika istri kita tidak memahami bagaimana menjalankan perintah tersebut, maka kita ajari. Ketika lemah dalam mengerjakannya, maka kita dorong. Kita beri motivasi, kita kuatkan, kita tabahkan, tidak hanya sekedar memerintah. Begitu juga ketika kita melarang, maka kita bantu agar dia mampu menjauhi larangan tersebut. Kita perintahkan untuk memakai jilbab. Seumpama suami istri sama-sama baru mempelajari agama Islam, maka suami harus selain memerintahkan juga mendampingi bagaimana agar istrinya bisa menjalankan syariat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Memerintahkannya untuk memakai jilbab misalnya, maka terus dipantau. Ketika lalai maka diingatkan. Atau keluar rumah karena kebiasaannya tidak memakai jilbab kemudian lupa, maka segera diingatkan. Jadi tidak hanya memerintahkan saja. Demikian juga menyediakan jilbab yang baik, jilbab yang sesuai dengan syariat. Jadi tidak hanya memerintahkan saja, tapi juga menyediakan fasilitasnya agar istri merasa nyaman dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa nyaman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya ketika melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh istri, maka suami hendaknya mencegahnya dan membantu istri untuk bisa bersabar dalam menjauhi kemaksiatan tersebut. Terlebih jika dosa dan maksiat tersebut sudah menjadi kebiasaannya. Menggibah itu sudah kebiasaan wanita. Maka selain melarang juga memantau dan juga jangan memancing istri untuk menggibah. Jadi suami harus mendampingi istrinya bagaimana dia bisa bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dalam as-sahih, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Penguasa yang memimpin atas manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang mereka. Dan seorang pria adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan ditanya tentang mereka. Jadi menjadi kepala rumah tangga ini bukan tugas yang ringan. Karena setiap pelanggaran yang terjadi di dalam rumah tangga kita, kita selaku kepala rumah tangga kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pelanggaran yang terjadi di dalam rumah kita, para suami, para ayah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah menjalankan tugas kita sebagai kepala rumah tangga atau belum? Jadi kewajiban kita adalah menjalankan tugas, bukan berhasil dalam menjalankan tugas. Karena keberhasilan itu semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang-orang yang soleh pun ada yang gagal dalam membina rumah tangga. Dalam artian keluarganya ada yang tidak soleh. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, istri dan anaknya durhaka. Durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga Nabi Lut. Namun kedua nabi tersebut telah berupaya semaksimal mungkin bagaimana menyelamatkan keluarganya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh terus mengajak anaknya Kan'an untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ajal Kan'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menangguhkan kaum Nabi Nuh selama 950 tahun. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah selama 950 tahun. Pengikutnya hanya sedikit. Terus mendapatkan cemoohan, ejekan dari kaumnya, bahkan dari anggota keluarganya, istri dan sebagian anak-anaknya. Tidak semua anak-anaknya, karena sebagian anaknya juga beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan, mengadab mereka semua setelah memberikan kesempatan selama 950 tahun. Nabi Nuh membuat kapal, itu pun diejek oleh kaumnya. Membuat kapal di daratan yang jauh dari lautan. Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah dan menaiki bahteranya, namun mereka tetap menolak. Maka hanya segelintir manusia yang mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menaikkan hewan-hewan, binatang satu pasang agar tidak musnah keberadaan mereka. Antara yang jantan dengan yang betina. Ayam jantan, ayam betina. Tikus jantan, tikus betina. Singa jantan, singa betina. Buaya jantan, buaya betina. Ikhwan jantan, ikhwan betina. Semuanya dinaikkan ke atas kapal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit 7 hari 7 malam. Dan air keluar dari bumi
dengan sumber yang sangat deras. Anak Nabi Nuh, Kan'an, tidak mau mengikuti ajakan ayahnya, padahal sudah melihat permulaan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, saya akan menaiki gunung yang tinggi, saya akan lari ke puncak gunung. Nabi Nuh mengatakan, wahai putraku, hari ini tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah anaknya tetap tidak mau naik ke dalam bahtera Nabi Nuh. Dia lari ke atas gunung. Nabi Nuh alaihi salam tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ikutlah naik ke kapal ini. Tetap tidak mau. Terus Nabi Nuh mendekat ke gunung tersebut, mengitari gunung tersebut dengan kapalnya. Maka keduanya dipisahkan dengan ombak yang besar. Maka tenggelamlah anaknya dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan durhaka kepada orang tua. Jadi Nabi Nuh alaihi salam telah melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga. Dan keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus kita contoh dalam membina keluarga kita. Sampai kapanpun kita jangan putus asa ketika ada di antara anggota keluarga kita yang nakal, kemudian kita pasrah, ya sudah, terserah mau jadi apa. Ini ada sebagian orang tua yang putus asa menasihati anggota keluarganya. Ketika ada yang nakal, nggak ketulungan, mengatakan sudah terserah mau jadi apa. Padahal putus asa itu bukanlah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin harus terus berusaha. Terus berusaha karena kita tidak akan dituntut keberhasilan kita. Kita tidak akan ditanya apakah kita berhasil atau tidak. Tapi kita akan ditanya apakah kita telah berbuat atau belum. Maka ingat, mendidik keluarga, baik itu istri atau anak-anak, adalah kewajiban kepala rumah tangga. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bersabda, Muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada usia 7 tahun. Dan pukullah apabila meninggalkannya pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah di antara mereka tempat tidur mereka. Hadis ini dibawakan dalam bab hak istri. Karena sebagian suami lalai. Bahkan kebanyakan suami lalai menganggap bahwa mendidik anak-anak itu adalah kewajiban ibu, kewajiban istri. Padahal tidak. Dia adalah kewajiban kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Jadi jika seorang ayah melalaikan pendidikan anaknya, hanya memberi nafkah saja kemudian menyerahkan begitu saja kepada istri, dia tidak mau tahu anak-anak akan menjadi apa, maka dia telah melalaikan salah satu tanggung jawabnya. Mencari nafkah sudah dia laksanakan, tapi mendidik anak-anak belum dia laksanakan. Jadi perintah Rasulullah SAW kepada para ayah untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk mengerjakan sholat. Jadi ayah memerintah, kemudian ibu yang memantau. Jadi harus ada kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak-anak. Ayah yang memerintahkan, ibu yang memantau. Demikian pula
memberitahu istrinya tentang waktu sholat serta membantunya atas perkara tersebut. Al-Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika melakukan witir, ketika sholat malam sudah selesai, beliau bersabda kepada Aisyah, "Qumi fa'autiri ya Aisyah." Bangunlah lalu sholat witirlah wahai Aisyah. Jadi tidak hanya mengerjakan amal sunnah sendiri, tapi juga mengajak dan memerintahkan istri untuk mengerjakan sholat malam. Jadi perlu adanya kerjasama. Perlu istri untuk diingatkan untuk melakukan sholat malam. Meskipun kadarnya tidak sama dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya melakukan sholat tahajud dengan bacaan-bacaan yang sangat panjang. Bukan hanya panjang, tapi sangat panjang. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bagaimana panjangnya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Qiyamul Lail. Pernah salah seorang sahabat masuk ikut berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah melakukan sholat tahajud. Ketika dia sudah bermakmum, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah. Terus dibaca. Sahabat ini mengatakan dalam hati, Rasulullah akan ruku ketika ayat yang ke-100. Sampai ayat yang ke-100 terus berlalu sampai khatam surah Al-Baqarah. Sahabat ini mengatakan dalam hati, Rasulullah akan ruku ketika selesai surah Al-Baqarah ini. Ternyata tidak. Selesai Al-Baqarah, Rasulullah lanjut membaca surah An-Nisa sampai khatam. Sahabat ini mengatakan dalam hati, Rasulullah akan ruku ketika selesai surah An-Nisa. Ternyata tidak. Dilanjut surah Al-Imran. Jadi 3 surat yang paling panjang di dalam Al-Quran dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 rakaat. Surah Al-Baqarah saja kalau dibaca dalam sholat tarwih, baik 11 rakaat maupun 23 rakaat, pasti banyak yang kabur. Apalagi dibaca dalam 1 rakaat. Kayak apa rasanya? Yang jelas inilah ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melakukan witir, artinya sudah selesai, dan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai witirnya hampir terbit fajar, maka membangunkan Aisyah radhiyallahu anha untuk juga melakukan minimal sholat witir. Jadi ketika suami memiliki kesempatan untuk beribadah dengan ibadah yang banyak, maka jangan sampai istrinya tidak sama sekali ikut, meskipun tidak sebesar apa yang dilakukan oleh suami. Ikut serta meskipun tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh suami. Terutama bagi istri-istri yang mungkin banyak pekerjaan rumahnya, banyak anaknya, banyak urusannya, mungkin lelah, ya, maka hendaknya juga dimaklumi. Maka diajak sholat malam tapi tidak panjang. Atau jika memang suami tidak melakukannya dengan
dengan panjang, maka bisa berdua melakukan sholatnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadhaha fi wajhihal ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang pria yang bangun malam untuk sholat dan membangunkan istrinya untuk sholat. Jika istrinya menolak, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam untuk mengerjakan sholat dan membangunkan suaminya untuk sholat. Jika suaminya menolak, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Jadi perbuatan ini yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara penyebab datangnya rahmat Allah pada keluarga kita adalah melakukan amalan ini, yaitu melakukan qiyamul lail. Suami bangun malam, tidak hanya dia saja yang bangun, tapi juga membangunkan istrinya. Jika tidak mau, maka memercikkan air ke wajah istrinya. Memercikkan, bukan menyiram, ya. Bukan bawa ember kemudian disiram, tapi dipercikkan, cukup dipercikkan. Begitu juga wanita, karena keimanan, semangat kita semuanya, baik laki-laki atau perempuan, itu naik turun, maka perlu adanya kerjasama. Ketika suami semangat, maka mengajak dan mendorong istri. Ketika istri yang semangat, maka mengajak dan mendorong suami. Jadi terus akan stabil. Saling memberikan semangat, saling memberikan spirit. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu an, ia menuturkan, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami adalah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Beliau menduga bahwa kami ingin pulang kepada keluarga kami. Lalu beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan di keluarga kami. Maka kami memberitahukan kepada beliau dan beliau sangat berbelas kasih dan penyayang. Kemudian beliau bersabda, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Pulanglah kepada keluarga kalian, lalu ajarkan dan perintahkanlah kepada mereka, serta sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Dalam hadis ini kita bisa memetik beberapa pelajaran, yaitu di antara metode pendidikan Nabi atau pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, yaitu dengan mondok, dengan mengadakan training dan menginap. Mereka tidak pulang ke keluarga mereka. Jadi dilakukan berapa hari, kita tentukan, kita sepakati, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengumpulkan mereka dalam waktu 20 malam, memberikan materi pelajaran syariat kepada mereka. Yang mana yang hadir saat itu adalah para pemuda yang sebaya. Karena pendidikan itu akan lebih mudah ketika yang kita hadapi itu satu usia.
Ini tentunya berbeda ketika dalam satu ruangan yang hadir dengan berbagai usia yang berbeda jauh. Ada yang balita, ada yang manula. Repot. Tapi kalau sebaya semuanya, maka akan lebih mudah. Kita akan menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa usia mereka yang mudah dicerna. Kemarin ada sahabat kita yang menyiapkan materi untuk kajian fikih dan adab dalam bermedsos. Setelah datang, dia sudah siapkan materinya. Setelah datang di masjid, ternyata yang hadir nenek-nenek semua. Padahal istilah-istilah yang dia pakai dan yang dia bahas adalah Facebook, WhatsApp, Instagram. Dia mau mengganti materi, belum ada kesiapan. Karena yang dia siapkan adalah itu. Ini karena kesalahan panitia juga tidak memberitahu siapa yang akan dihadapi oleh sahabat kita ini. Jadi yang jelas ketika menghadapi satu usia, mendidik atau memberikan materi kepada yang hadir satu usia itu tentunya akan lebih maksimal. Maka dalam pendidikan itu ada kelas. Ini telah diberikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dicampur. Ada kalanya dicampur seperti khutbah Jumat, khutbah Id, majelis seperti ini, ya, dicampur. Ada kalanya juga di kelas, dipisahkan antara usia. Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling peka terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ini sering kita jumpai di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu orang yang ada di hadapannya mengatakan saya perlu ini, saya butuh ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali kita dapatkan di dalam hadis-hadisnya peka terhadap keinginan orang-orang yang di sekitarnya. Dan itu tentunya bisa dipahami dari raut muka mereka dan lain sebagainya. Meskipun tidak meminta dengan lisan mereka. Dan ini yang jarang kita miliki. Dan seharusnya kita mulai belajar kalau belum bisa. Terlebih juga antara suami istri. Terlebih suami. Ya, terlebih suami. Karena istri itu sifatnya pemalu, sehingga mengungkapkan keinginan itu pun malu, tapi menggunakan bahasa-bahasa kiasan atau dengan bahasa tubuh. Maka di sini suami harus paham, harus ngerti. Silahkan azan. Segera azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ya keinginan para pemuda tersebut sudah rindu untuk kembali kepada keluarga mereka. Jadi Nabi sudah mengetahui gelagat kerinduan yang terpendam dalam hati mereka, yaitu 20 malam, jelas itu sudah sangat rindu untuk ketemu keluarga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk pulang ke keluarga mereka, dan Nabi memberikan pesan kepada mereka untuk mengajarkan ilmu yang telah mereka dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga mereka. Dan di antara ilmu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu tentang sholat. Dan Rasulullah memerintahkan agar mereka sholat sebagaimana mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Maka ilmu praktek ini lebih kuat dicerna oleh para sahabat dan lebih mudah diingat. Adapun ilmu teori itu sulit untuk dipraktekkan dan mudah untuk dilupakan. Maka di banyak hadis kita dapati banyak sekali ilmu-ilmu praktek langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak pernah mendapatkan di dalam hadis tentang rukun, wajib, syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung praktek. Ketika mengajarkan wudu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung praktek, dan itu mudah untuk diikuti daripada
seorang mengajarkan dengan bertele-tele tentang rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, langsung praktek ditirukan, begitulah wudu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, sebaiknya mana yang kita pilih sebagai pasangan? Apakah orang yang mencintai kita atau orang yang kita cintai? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Ini penting dan sering membuat orang galau dan lama-lama bisa gila. Tentunya kalau ada yang ideal, mudah ya. Menikahi orang yang kita cintai dan mencintai kita. Namun terkadang kenyataannya berbeda. Ada yang mencintai kita, tapi kita tidak cinta. Ada yang kita cintai, tapi dia tidak cinta. Jadi kemana-mana cinta kita ini bertepuk sebelah tangan. Kita ditepuk tidak balas menepuk, kita menepuk orang juga tidak balas ditepuk. Kosong, nggak bunyi. Bertepuk sebelah tangan. Lalu bagaimana jika keadaannya seperti ini dalam pertanyaan ini? Pilihannya hanya dua. Kita dihadapkan pada pilihan yang pahit. Menikahi seseorang yang tidak kita cintai, atau menikahi orang yang tidak cinta kepada kita. Maka kembalikan kepada wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, dan dengan hartanya. Wali hasabiha, dan dengan keturunannya. Wali diniha, dan dengan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, maka engkau akan beruntung. Artinya apa? Baik calon tersebut yang kita cintai padahal dia tidak mencintai kita, atau sebaliknya. Dia mencintai kita, sedangkan kita tidak mencintainya. Tapi sudah setuju karena berbagai faktor. Dan faktor yang dominan itu umur. Daripada lama-lama dibully sama ustadznya, ya udah yang mana sajalah. Begitu juga dia, padahal dia nggak cinta sama kita misalnya, tapi mau. Apalagi perempuan, nanti makin lama makin turun harganya. Maka pilih agamanya. Pada pembahasan kitab ini kita telah dengarkan wejangan nasihat dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Betapa banyak keluarga dibina bukan karena cinta, tapi kita keluarga muslim membina rumah tangga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta itu akan muncul. Benih-benih cinta itu akan tumbuh
ketika kita dan pasangan kita sama-sama ikhlas dalam berumah tangga, bukan semata-mata melampiaskan hawa nafsu kita, bukan semata-mata untuk melampiaskan, memuaskan syahwat kita, tapi lebih dari itu kita dan pasangan kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti. Pasangan suami istri yang ikhlas, ridho, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jadikan barometer pertama adalah ketakwaan pasangannya. Maka kecintaan itu akan muncul terkadang setelah lamaran diterima, padahal sebelumnya belum kenal, baik laki-laki maupun perempuan. Cinta itu akan tumbuh terkadang ketika akad nikah. Cinta itu akan tumbuh terkadang ketika malam pertama. Cinta itu akan tumbuh terkadang setelah memiliki anak. Sebaliknya, jika seseorang yang melatar belakangi pernikahan semata-mata karena cinta, ingin melampiaskan syahwat, maka yang terjadi, cinta akan sirna, berubah menjadi petaka. Bukankah kita saksikan kehidupan orang-orang fasik? Ketika berpacaran, diumumkan ke seluruh dunia, seolah-olah dia pasangan yang paling romantis. Ketika menikah pun dengan pesta yang besar. Sebulan kemudian cerai. Karena apa? Karena pernikahannya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi jangan galau. Bagi yang menghadapi masalah seperti ini, maka fokus dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya baik, niscaya engkau akan beruntung. Apakah saling mencintai, dan itu tentunya harapan kita semuanya, atau yang mencintai hanya salah satu saja, atau bahkan terkadang kedua-duanya belum saling mencintai, dijodohkan misalnya, tapi kedua-duanya berusaha melihat pasangannya baik, calon pasangannya soleh, solehah, maka bismillah, dia istikharah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan tumbuhkan cinta. Dan itu terbukti pada kehidupan orang-orang tua di zaman dahulu. Mayoritas mereka itu dijodohkan. Nggak ada yang namanya ta'aruf, apalagi pacaran. Dijodohkan. Tapi karena dimulai dengan tidak bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Kesetiaan, mengurus anak-anak mereka sampai tumbuh dewasa. Dan jarang percekcokan, jarang permasalahan yang terjadi pada rumah tangga orang tua di zaman dahulu. Berbeda dengan di zaman sekarang, ya, meskipun sudah ngaji menggunakan kedok pacaran Islami. Bagaimana suaranya buaya? Assalamualaikum ukhti. Ukhti sudah sholat malam belum? Ukhti puasa yuk hari Senin. Ini adalah talbisu iblis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.